Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi bersama saya Am di podcast sportjpnn.com. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Lebih tepatnya kita bertandang ke markasnya Kemenpora. Ada Pak Ses Menpora, Bapak Joni Madrizal. Selamat malam Pak Joni Madrizal. Selamat malam Mas Am, salam olahraga. Jaya Pak. Jadi gimana Pak kabar olahraga hari ini? Ya, pertama kita bersyukur kita di All England kita dapat beberapa gelar, kemudian di Swiss Open juga kita dapat. Ya, kita ucapkan selamat kepada para atlet kita, terutama di cabang olahraga bulu tangkis. Ya, Pak, kalau boleh cerita nih, banyak nih dari viewers kita nih, dari Sobat Negeriku ini belum tahu nih, siapa sih Pak Joni Madrizal itu? Selama ini kan tahunya kan yang sebelumnya kan udah ada sesmennya, sekarang kan yang baru nih ada Pak Joni Madrizal. Mungkin bisa menjelaskan Pak, gimana ceritanya Bapak dulu dari yang mulanya awalnya guru ya Pak ya, kemudian akhirnya menjadi Sesmenpora sekarang. Silakan Pak. Terima kasih Mas Am. Saya dari guru tahun 85 saya mulai ngabdi sebagai PNS, guru di Biren, tapi belum sempat ke Biren Aceh. Saya ditugaskan di Medan di TTUC. TTUC itu Technical Teacher Upgrading Center. Technical Technical Teacher Upgrading Center. Jadi pusat pelatihan guru-guru STM waktu itu, dibiayai oleh Bank Dunia. Karena kuliah saya juga dibiayai oleh UNDP. UNDP PBB program. Jadi program pembangunan PBB. Karena ikatan dinas, saya ya terdampar di Biren tapi belum sempat ke sana, pindahkan ke Medan. 5 tahun di Medan, saya ke Jambi. Di Jambi tahun 90 ya di Jambi tahun 90 saya ke Jambi. Jambi di Kanwil, pendidikan dan kebudayaan namanya dulu. Sampai terus reformasi pada kabinet Pak SBY pertama. Pada saat Gus Dur, Menpora kan hapus, ada 3 dihapus ya, departemen, Depsos, Depen, sama Kementerian Pemuda Olahraga hilang. Pada saat kabinet Pak SBY yang pertama, ketiga kementeriannya hidup lagi. Depen menjadi Kemenkominfo, Depsos tetap Kemensos, kemudian Menpora jadi Menpora lagi. Pada saat itu direkrutlah pegawai-pegawai bentuk Menpora yang lama. Ya, kebetulan waktu itu Pak Menteri Pak Adi Asar Daud mencari ahli para yang dari olahraga, kemudian yang pemuda kebanyakan diambil dari aktivis-aktivis, yang PNS tentunya. Banyak juga aktivis yang non PNS, tentu tidak bisa menempati posisi-posisi di PNS. Ya, saya diajak oleh teman untuk bergabung dengan Menpora tahun 2007. Jadi baru 2007 menginjakkan Jakarta Pak ya? 2007 orang kampung saya deh. Saya asli Kerinci. Kerinci salah satu kabupaten di Jambi ya. Mungkin banyak yang nggak kenal Kerinci. Saya bersyukur bisa bergabung di Jakarta, bertemu dengan teman di Jakarta. 2007 saya mulai. Ya. Jadi 2007 masuk kemari, Bapak dulu masih di ini Pak ya, masih di di kepemudaan mungkin Pak ya, belum di olahraga Pak ya. 2007 itu sebagai pembantu pimpinan. Pembantu pimpinan itu jabatan yang paling rendah. Pembantu pimpinan. Ya, tidak lama ada proses pengangkatan pejabat struktural. Saya diminta sebagai kepala bidang organisasi kepemudaan. Kepala bidang organisasi kepemudaan. OKP ya Pak ya? Ya, kalau sekarang OKP. Jadi pada saat sebagai kepala bidang organisasi kepemudaan itu, sanalah saya menjalin jaringan dengan kawan-kawan pimpinan OKP tingkat nasional. Tahun 2011 kabinet berganti dengan Pak Andi Melarangeng. Ya, masuk jadi menteri waktu itu. Ya, Pak Andi Melarangeng, peralihan dari Pak Adi Aksa ke Pak Andi Melarangeng. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai asisten deputi kepemimpinan pemuda. Di deputi 1 pada deputi 2? Deputi 2. Ya. Pemuda yang tugas pokoknya salah satunya adalah menyiapkan untuk pasukan pengibar bendera pusaka. Di sana juga ada pelatihan kepemimpinan pemuda di sana. Iya. Pemuda mulai dari tingkat dasar, madya, dan utama. Yang utama itu yang saya sebut dengan Tanasda. Ketahanan Nasional Pemuda. Nah, saya ada buat bukunya mengenai Ketahanan Nasional Pemuda. Ya, terbaik dari Ketahanan Nasional Pemuda ini kita kirim ke Lemhanas untuk ikut
Lemhanas Pemuda, pendidikan Lemhanas Pemuda. Itu waktu itu kita. Jadi ada Tarpatnas di bawahnya lagi, ada Tanasda dan Lemhanas Pemuda. Nah, Pak, ini dari pemuda kemudian nyebrang ke olahraga gimana ceritanya nih, Pak? Mungkin pernah di Kemudian, Deputi 3 juga dulu, Pak ya? Pada saat pergantian Pak Andi Mularageng ke Pak Ari Suryo, Ya. saya dari kepemimpinan pemuda, kemudian pindah ke organisasi kepemudaan. Ya. Dari organisasi kepemudaan, pindah ke asisten deputi standarisasi pemudaan olahraga. Di sini ada irisannya. Iya. Standarisasi pemudaan olahraga. Pada saat inilah waktu itu terbit Perpres tentang Besang. Pernah dengar Besang ya? Iya, Badan Standarisasi Akreditasi Nasional Nasional Keolahragaan. Nah, pada saat itulah Besang terbit dengan Perpres. Maaf. Kemudian dibentuklah pengurus Besang ini. Karena saya sebagai asisten deputi yang bertanggung jawab untuk membentuk ini. Besang. Kita adakan ya pemilihan, banyak yang mendaftar dari perguruan tinggi, kemudian dari praktisi olahraga, dari tokoh-tokoh olahraga yang ikut Besang ini. Lahirlah Besang yang generasi pertama. Iya. Ya. Kemudian pada zaman pergantian antara Pak Resuryo ke Pak Imam Nahrawi, terjadi bidding lagi. Alhamdulillah terjadi seleksi terbuka. Iya, seleksi terbuka. Saya coba mengadu nasib untuk eselon 1. Alhamdulillah dipercaya sebagai staf ahli. Staf ahli ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif waktu itu ya, Pak ya. Tahun 2016 Deputi Pengembangan Pemuda pensiun. Saya diserai tugas sebagai PLT. PLT Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sampai 2017. Setahun lebih, hampir 2 tahun sebagai Deputi Pengembangan Pemuda. Kemudian kembali lagi zaman Pak Zainuddin Amali, ditugasi lagi sebagai staf ahli bidang inovasi pemuda dan kepemudaan keolahragaan. Saya mulai bergelut dengan keolahragaan, inovasi kepemudaan dan keolahragaan. Nah, ini Bapak berarti setiap hari sering olahraga juga nih, Pak ya? Olahraga itu ya jadi gaya hidup kita memang harus olahraga, paling tidak jalan kaki. Ya. Saya target saya minimal 5.000 harus jalan. 5.000 langkah sehari, Pak ya? 5.000 langkah. Paling gampang sebenarnya. Kebetulan jarak rumah saya dengan masjid itu kira-kira 500 meter. Pagi, subuh, jalan kaki, kemudian pulang, itu udah 3.000-an. 3.000 ya, lumayan itu Pak ya? 3.000-an. Ke kantor lagi, ya 5.000, pokoknya sampai 10.000 lah kalau usahakan jalan, paling tidak. Tapi selain itu Pak, mungkin ada, kan saya pernah lihat Bapak juga main tenis ini kan gitu. Tenis, ya, tenis itu ya. Kita main tenis. Ya. Tapi pernah nggak Pak diajak Pak Menteri olahraga bareng gitu Pak? Ya, tenis dulu pernah kita waktu beliau lagi minta, kalau badminton saya nggak sanggup, saya nyerah. Iya, karena sudah ini Pak ya, apa namanya? Karena memang perlu fisik yang sangat prima itu Pak kalau badminton Pak. Kebetulan saya ada juga kendala di lutut Pak. Lutut saya udah pernah dibor nih dua-duanya. Dibor itu maksudnya dipasang pen Pak gitu? Enggak, karena bantalan itu udah meniskusnya Pak ya? Ya kan, kena berat badan. Iya, bantalannya. Ya, jadi dibersihkan, kemudian disuntik serum itu ambil darah kita sendiri. Iya. Dengan reagen tertentu dimasukkan lagi. Jadi udah 4 kali disuntikan serum. Kalau enggak sakit Pak ya, kayak gesekan tanpa lama-lama kan ada pelumasnya itu Pak ya. Kan. Iya. Udah 60 masam. Nah ini Pak, kalau sekarang Pak, apa namanya, dengan usia 60 tahun dan kemudian Pak Menteri ngasih beban menjadi sesmen, ini seperti apa nih Pak menjalaninya Pak? Ya, kalau saya prinsip hidup itu saya seperti air aja Mas Sam. Ya. Air itu pertama dia mengalir saja, tapi konsisten. Ya, karena air itu nggak pernah dari hilir ke hulu, nggak pernah. Iya. Pasti dia mengalir, tapi konsisten. Karena konsistennya itu, kalau di bendung, kalau nggak bendungannya jebol, dia meluber. Iya. Prinsipnya konsisten, itu aja. Kita konsisten dengan tugas kita laksanakan tugas kita dengan baik. Jadi kalau nggak bendungannya jebol, dia akan ngeluber air, pasti dia mengalir. Nah itu. Kemudian yang kedua, air ini dia berusaha menyesuaikan bentuknya, wadahnya apa? Dia akan bukan bunglon ya? Iya. Bukan bunglon. Tapi kalau bunglon bahaya itu. Dimasukkan dalam gelas, dia seperti gelas. Masukkan dalam baskom seperti baskom. Intinya bagaimana? Kita bisa
menempatkan diri kita, Harus bisa cepat adaptasi kan cepat gitu, Pak. beradaptasi. Kadang-kadang, mohon maaf, kita itu pakai bajunya satu. Iya. Contoh saya sekarang diberi tugas sebagai pelaksana tugas. Assessment Jadi Pora, saya iya. spesialis PLT lah sebenarnya. Iya. PLT itu saya anggap sebagai pejabat lillahi ta'ala. Nah, kita nikmati aja, ya kan? Kadang orang sering pakai baju itu satu aja. Pakai baju PLT assessment misalnya. Iya. Begitu turun ke bawah mau pakai assessment juga. Pulang ke rumah dia mau pakai baju assessment itu juga. Iya. Dia nggak sadar bahwa begitu dia pulang ke rumah, dia sebagai kepala rumah tangga. Begitu istrinya minta tolong lihat air sebentar, wah saya ke assessment nggak bisa. Ya. Satu. Kemudian begitu dia keluar rumah sedikit, datang ketua RT misalnya hari Jumat, Pak besok kita kerja bakti. Wah nggak bisa, saya ini kan assessment. Nggak bisa, walaupun ketua RT itu nggak tamat SD, karena kita hidup masyarakat, kita tunduk beliau ya pimpinan di RT itu. Jangan dibawa baju assessmentnya, saya warga sini. Nah gitu. Jadi air itu tadi Iya, bisa menyesuaikan jadi dimanapun dengan berada gitu begitu Pak ya. kita, ya menerima, kita nggak pernah merasa kita dilecehkan atau tidak. Nah, seperti sekarang saya sama Mas Aam ya, kita berteman. Tapi kalau suatu saat misalnya saya mewakili Pak Menteri, ketemu dengan Panglima TNI misalnya, ketemu Ya. dengan Kapolri, saya posisikan diri saya sebagai menteri. Iya, benar. Kalau nggak kita minder. Iya. Gitu. Jadi bagaimana kita mau menempatkan diri kita. Itulah filosofi air yang saya gunakan sampai hari ini dari Zaman dulu Pak ya. dulu ya enjoy aja. Orang mau bilang apa terserah, yang penting saya tegak lurus. Siap. Pak, kalau sekarang tugas prioritas dari Pak Menteri ini apa Pak untuk Pak Joni ini Pak? Ya. Mulai saya ditugaskan 1 November. Tugas pertama adalah sampai akhir Desember, Pak Menteri menentukan selama sampai akhir Desember 2 bulan itu genjot daya serap. Ya, dengan berbagai cara, karena selama ini kan daya serap Menpora dengan anggarannya kecil, daya serap masih banyak sisa anggarannya. Ya bisa terjadi penghematan, oke, bisa jadi. Tapi karena pandemi juga mungkin kemarin Pak ya. Juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapkan untuk program 2022 bisa berjalan segera. Jadi nggak jalan di April lagi. Biasanya kan gitu Pak. Kalau di kementerian kan gitu kan. Ya. Nunggu sampai ada April baru bisa jalan Saya kayak gitu kan. saya pelajari apa kira-kira, saya tanya-tanya sini. Ternyata sebelumnya itu keterlambatan itu karena SK untuk penunjukan pejabat pengelola keuangan itu baru terbit bulan Maret atau April. Sehingga Januari sampai Maret terjadi kekosongan. Saran ke Pak Menteri, saya sampaikan itu. Alhamdulillah untuk kegiatan 2022 ini SK pengelola PPK-nya ya. keuangan itu tanggal 24 Desember 2021 terbit. Jadi begitu Januari udah bisa langsung bisa jalan. gerak Pak ya. Sebenarnya kalau kita lihat di kementerian yang besar seperti Kementerian PU, itu kan ada lelang Pradipa namanya. Dipa itu terbit kan 30 November. Dipa. Untuk 2022 ya. tahun selanjutnya lah ya pokoknya ya. Tahun berikutnya. Dipa 2022 30 November udah terbit. Udah bisa jalan mereka sebenarnya. Maksud kita anggaran kecil nggak bisa. Nah, makanya Pak Menteri setuju, keluarlah SK Pak Menteri untuk pengelola keuangan tanggal 24 Desember. Itu dalam tataran perbaikan birokrasi di Kemenpora berarti Pak ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi nih? Sehingga kalau kita lihat itu penyerapan anggaran itu landai, kemudian di ujung megah. Ya. Di bulan Desember, tahu-tahu melonjak. Saya minta kepada Kepala Biro Perencanaan, coba buat gimana mekanismenya. Dibuatlah perencanaan 1 tahun. Perencanaan tertulis untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada namanya RPD, Rencana Penarikan Dana. 1 tahun, tapi per triwulan ada targetnya. Oh iya. Per triwulan ada targetnya. Paling tidak triwulan pertama 30%, bulan kedua 60%, ketiga 90%, tinggal ujungnya, jadi tinggal menyiapkan laporan-laporan aja lagi, yang 10% tadi di triwulan terakhir.
Ya mudah-mudahan itu udah mulai jalan, walaupun ada sedikit kendala, ada blokir di Bintang oleh DJA, tapi alhamdulillah tidak begitu menghambat. Karena kegiatan udah mulai. Mas Am juga lihat sendiri kan kegiatan Ya, mana-mana udah luar biasa. udah mulai. Salah satu yang lagi rame ini Pak, desain besar olahraga nasionalnya kan juga lagi digenjot nih. Kalau iya. tugas khusus dari Pak Menteri untuk Pak Joni apa nih Pak untuk DBON nih Pak? Alhamdulillah kita di BON terbit dengan Perpres 86 86 2001. 86 itu kalau di polisi kan selesai kan? Iya, di 86 kan. 86 sesuai dengan itu 86. Alhamdulillah dengan DBON ini kita udah sosialisasi, udah mulai aksi sekarang, udah mulai aksi di beberapa tempat di 10 sentra tuh. Mas Am mungkin mengikuti perkembangan Pak Menteri kemana-mana menetapkan beberapa perguruan tinggi untuk tempat sport science kita. Jadi betul-betul desain besar olahraga nasional kita berharap di 100 tahun kemerdekaan Indonesia olahraga betul-betul Mencapai emasnya Pak ya. Emas. Indonesia Paling Emas tidak 2045. besar. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap bahwa itu impossible mungkin. Tapi kalau kita itu tadi prinsip air tadi, yang penting kita konsisten. Jangan outright kalau bahasa Belanda itu mundur gitu. Iya. Jadi tetap maju konsisten sambil kita evaluasi kelemahan-kelemahan kita sambil maju terus ya. Itu dan satu lagi dengan DBWN ini pembinaan usia dini itu memang diutamakan. Jadi tidak atlet itu tidak didapat gitu, tapi diciptakan. Dicetak. Jadi kalau bahasanya Pak Menteri itu pabrik atlet Pak ya, DBON itu Pak jadi, ya. Kita tidak mendapat atlet itu, tapi diciptakan. Kita mulai di usia dini, mulai dari dilihat untuk talent scouting itu berjalan betul dengan baik sehingga nanti 10-20 tahun ke depan kita punya bibit-bibit yang betul-betul unggul gitu. Nah, itu DBON. Kemudian satu lagi, alhamdulillah kita telah memiliki undang-undang keolahragaan. Keolahragaan yang baru diketok kemarin kan sama Komisi 10. Undang-undang nomor 3 tahun 2005 itu undang-undang sistem keolahragaan nasional. Ya. Kemudian pada tanggal 15 Februari di paripurna DPR RI, ditetapkan menjadi undang-undang keolahragaan. Dan alhamdulillah tepat 16 Maret kemarin terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Dan untuk dicatat, tanggal 16 Maret itu adalah hari lahirnya Pak Menteri kita. Oh iya, Pak Amali ya. Jadi Undang-Undang Nomor 11 2022 ya. Bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Amali. Pak Menteri. Jadi kayak hadiah ulang tahun gitu Pak ya. Hadiah ulang tahun luar biasa. Ini bukan seakan seperti desain, tidak. Memang mekanisme demikian. Ya, jadi gitu Sobat Negeriku. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 5 tahun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 itu soal sistem keolahragaan nasional, kemudian berubah di tahun 2022 kemarin tanggal 16 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 menjadi Undang-Undang keolahragaan. Jadi udah fix semuanya, bukan hanya sistemnya, tapi semua sistem keolahragaan tercakup di situ. Yang menarik apa itu Pak dari undang-undang itu Pak, yang mungkin menjadi bahasan sendiri di Kemenpora? Saya ditugaskan Pak Menteri sebagai ketua panja dari pemerintah, karena ada panja legislatif, ada panja eksekutif. Iya. Saya begitu tanggal 1 November itu ditugaskan di samping sebagai PLT Assessment, ditugaskan sebagai ketua panja pemerintah. Jadi kita berhadapan dalam membuat undang-undang kan antara pemerintah dan legislatif. Dalam beberapa konsenering, perkembangan itu dinamikanya saya alami sendiri. Semula ini kan mau revisi saja. Iya. Begitu kita lihat, ternyata wah banyak hal-hal yang fundamental yang berubah, sehingga berubahlah menjadi undang-undang keolahragaan ini. Yang jelas di undang-undang keolahragaan ini bagaimana kita diatur di sana peran dan fungsi dari para pelaku olahraga, termasuk organisasi keolahragaannya juga, termasuk induk Tabor. seperti Komite Olahraga Nasional bagaimana, KONI. Kemudian Komite Olimpiade Indonesia, Indonesia, posisi bagaimana kerjasamanya, koordinasi dan seterusnya. Kemudian
organisasi induk cabang olahraga OICO. Ya. Nah, Induk-induk cabur ya. Kalau ya, kita tahunya kan jadi PB dan organisasi, PP gitu ya, kan, Pak. organisasi induk cabang olahraga OICO. Iya. OICO ya. Itu perannya bagaimana dalam pembinaan atlet. Kemudian bagaimana penyaluran dana yang langsung kepada OICO Cabur-cabur, tadi, iya. di cabang olahraga. Bagaimana kriteria-kriterianya? Oh, itu udah diatur semua. Kemudian juga peran dari organisasi-organisasi lain seperti organisasi yang menangani anti doping, organisasi yang menangani penyelesaian sengketa, itu Ya, diatur. kayak badan arbitrasenya ya, Pak ya. Nah, kemudian ada juga pendanaan olahraga. Ini yang belum pernah selama ini, yaitu nanti ada yang namanya Dana abadi olahraga gitu, Pak ya. Seperti itu, Pak. dana wali, apa namanya itu, semacam wali amanat gitu ya. Orang tua kayak, Pak ya. Ya, seperti ada lembaga yang mau menangani untuk Untuk pendanaan ke cabur-cabur itu, Pak. ya. Nah, itu beda nggak dengan yang dimiliki sekarang sama Kemenpora? Kan punya LPDUK. Beda, itu. beda. Beda, Pak ya. Nanti itu diatur dalam peraturan presiden nantinya. Jadi banyak hal-hal itu nanti bisa kita sosialisasikan terkait dengan undang-undang keolahragaan ini. Pak, kalau bicara soal undang-undang keolahragaan kemarin kan ini lagi isu lagi ramai nih, Pak. Di SEA Games berkurang nih caburnya. Katanya kan kalau kemarin kan cabur banyak terus yang dikirim pemerintah membiayai itu. Nah, sekarang kan hanya sedikit dan Pak Menteri kemarin bilang sedang direview. Nah, ini gimana sih, Pak? Mungkin Sobat Negeriku ini perlu tahu nih, Pak, perkembangannya seperti apa nih. Soalnya kan SEA Games bukan sasaran utama lagi kan, Pak? Baik, Mas Am. Sekarang kita mulai betul-betul realistis dalam menetapkan cabang olahraga untuk mengikuti multi event internasional, baik itu SEA Games, Asian Games, apalagi Olimpiade. Target kita adalah Olimpiade. Kemudian SEA Games dan Asian Games ini target antara. Sasaran Tapi antara. harus kita ikuti, karena di sana juga ada bagian dari ada prakualifikasi untuk Olimpiade juga. Untuk lolos ke Asian Games juga gitu ya, Pak. Pertandingan yang single event, kejuaraan dunia di masing-masing cabang olahraga itu juga harus kita ikuti. Nah, cuman memang benar saat ini sedang dilaksanakan review terhadap cabang-cabang olahraga yang akan kita ikut sertakan dalam SEA Games. SEA Games di Hanoi ya. Pertimbangannya yang pertama yang cabang olahraga dalam DBON karena ada 14. Ada 14 cabur itu, ya. Kemudian yang kedua, cabang olahraga yang diprediksi mendapat medali emas. Ya. Di SEA Games itu. Karena udah dihitung itu, Pak ya, dihitung matang, Pak ya. Tim review ini kita juga nggak sembarangan, para pakar termasuk juga dari KONI, dari KOI sendiri ikut mereview. Sehingga ada misalnya cabur ini dia bilang saya bisa sekian emas, sekian perak, sekian perunggu, kata cabang. Di review munculnya bisa sama, bisa juga lebih rendah. Bisa lebih rendah. Kalau misalnya mungkin saja tim review ini mengatakan, oh ini bisa lebih tinggi nih dari hitungan kami, bisa aja terjadi. Iya. Ya bisa aja terjadi. Tapi itu tetap diadakan review. Sampai saat ini masih berjalan reviewnya itu, sehingga kita mengirimkan itu kalau hitungan sementara hasil review itu kita masih bisa di 3 besar. 3 besar untuk SEA Games di Hanoi nanti ya? Ya, masih bisa 3 besar. Dengan kondisi jumlah cabur kontingen yang dikirimnya itu tidak sebanyak di Filipina. Ya. Tidak sebanyak. Jadi benar-benar presisi banget nih ngitungnya nih, Pak ya. Kalau untuk untuk peringkat itu ada salah satu negara di Afrika, dia unggul di salah satu cabur lari katanya. Dia cukup ngirim 3 aja atletnya. Bisa yang pendek yang 100 meter, 200 meter, 400 meter, yang estafet ya. bisa. Nggak perlu banyak-banyak, mungkin 5 atau 6 orang atlet aja, tapi emas semua. Iya, pasti itu. Gitu ekstrimnya. Anggaran yang sisanya bisa untuk pengembangan usia mudanya lagi, Pak ya. Jadi gitu, Mas Am. Jadi kalau boleh tahu nih, Pak, mungkin Sobat Negeriku pengen tahu berapa cabur nih, Pak, sekarang. Oh, masih review. Masih review ya. Kita tunggu saja. Masih saya udah terima surat dari KOI ya, minta
laporan hasil sementara hasil reviewnya, dan juga tentu yang berhak mengumumkan itu nanti ya Pak Menteri, Pak ya. Pak Menteri, dan juga masukan dari KOI dan KONI yang mereka sekarang ini untuk pemberangkatan tuh harus ada koordinasi antara Komite Olahraga Nasional dengan Komite Olimpiade Indonesia. Jadi tidak langsung asal jalan-jalan aja Pak ya. Soalnya kan yang urusan internasional di KOI Pak ya. Iya. Siap-siap. Karena ada kerjasama dan koordinasi yang baik. Karena yang tahu persis atlet ini cabang olahraga. Karena yang melatih sehari-hari kan cabang olahraga, ya kan? Ya. Jadi targetnya 5 besar Olimpiade di 2044 nanti ya. Olimpiade 2044. Nah ini stepnya seperti apa Pak sejauh ini Pak? Di tahun 2022 ini apa aja? Kalau kemarin kan Pak Menteri baru datang ke perguruan-perguruan tinggi untuk meresmikan itu tadi kan, apa memastikan sentra tadi kan? Sentra untuk sport science-nya di sana. Kemudian sekarang kan sedang proses perencanaan pembangunan untuk sport centernya atlet muda kita di Cibubur. Itu jadi kayak jadi Olympic Village gitu nanti Pak ya? Semacam gitu. Kayak gitu Pak ya? Ada, saya punya ininya, master plan-nya, kemudian untuk gambaran kasarnya bagaimana, ada cukup bagus kalau kita lihat visualnya, luar biasa itu. Dan itu kita mengadop salah satu training center yang ada di Jepang. Jepang Pak ya? Ya. Oh yang kemarin sempat dibicarakan Pak Menteri juga itu Pak ya? Iya. Sebenarnya pada saat Olimpiade kemarin Pak Menteri pengen betul mau ninjau sana, tapi karena kondisi pandemi dan tidak boleh keluar kan Pak waktu itu pejabat negara ya kan. Kalau tadi kita ngobrol soal desain besar olahraga nasional, nih ada yang satu nih Pak yang sekarang lagi rame juga nih dibahas nih, soal naturalisasi pemain sepak bola. Karena kan Kemenpora kan salah satu yang beri rekomendasi nanti Pak. Nah ini gimana sih Pak? Kan ada bilang prosesnya kok lambat dan seperti apa itu? Mungkin ada arahan dari Pak Menteri atau seperti apa? Mungkin Pak Joni bisa memberikan penjelasan ke Sobat Negeriku ini. Benar, Mas Am. Naturalisasi itu ya salah satu upaya kita juga untuk menggenjot prestasi. Tapi jangka pendek Pak ya? Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang tadi di DBWN kan jelas sekali. Kita mulai menciptakan itu kan karena kita akan menghadapi beberapa kejuaraan Piala Asia ya, single event ya, baik itu sepak bola maupun basket. Ya. Nah, kita akan jadi tuan rumah. Piala Dunia. Tuan rumah, basket jadi tuan rumah. Jadi upaya naturalisasi ini dilaksanakan. Catatan Bapak Presiden, boleh naturalisasi, tapi usahakan, upayakan agar yang dinaturalisasi ini dia masih punya darah Indonesia. Keturunan ya? Pemain keturunan berarti Pak ya? Kakeknya atau kakek itu lahir di Indonesia. Jadi ada sejarahnya. Ya. Ya, jadi tidak asal comot saja orang dari luar kita naturalisasi. Jadi betul-betul orang Indonesia juga. Orang Indonesia yang berkewarganegaraan asing ya. Ya. Kemudian diindonesiakan lah ya. Negara Indonesia. Itu satu. Ya, memang saya juga baca di beberapa media sosial, malah saya juga dibilang lamban, saat ini lamban. Dulu kok bisa cepat, sekarang kok lamban. Bukan lambat, kita sepanjang sesuai dengan ketentuan, persyaratannya lengkap semua, proses jalan. Go ahead, nggak ada masalah. Yang penting persyaratan dan prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tidak mau terburu-buru. Pak Menteri memerintahkan kepada kita agar lebih hati-hati. Jangan sampai pengalaman masa lalu. Ya, saya juga nggak tahu, tapi kawan-kawan di media juga bercerita dulu pernah ada naturalisasi, ada yang berhasil, ada seperti Ivan Bahdim dan segala macam kan, ikut di tim nasional. Ada kalau nggak salah 2 atau 3 orang dulu. Irfan keturunan. Dinaturalisasi. Kemudian belum sempat memperkuat tim nasional, dia udah hengkang kembali ke negaranya. Ada apa? Ada juga itu Pak, zaman ada Ruben Warbanaran dan sebagainya lah, banyak waktu itu. Ada apa ini? Berarti ada proses yang saya katakan nggak benar ya. Ada proses yang belum sempurna. Nggak usah jauh-jauh Pak itu Pak. Untuk
kewarganegaraan, undang-undang kewarganegaraan kita menganut azas single ya citizenship. Single citizenship. Jadi tunggal kewarganegaraan tunggal. Kalau dia bisa keluar lagi, berarti dia masih punya paspor negara lain. Ya. Kita ketipu selama ini, dikibulin. Nah, mohon maaf, kita dikibulin. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Salah satu persyaratannya pernyataan dari yang bersangkutan untuk melepas kewarganegaraannya. Itu lagi kita tunggu. Saya sudah berkirim surat kepada PSSI, atas izin Pak Menteri, berkirim surat untuk melengkapi beberapa persyaratan itu. Dari catatan yang ada dari Biro Hukum, saya minta dari 13 persyaratan yang diminta, itu 13 poin, 2 yang ada dan lengkap. Dari 13 itu. Ya. Dari masing ketiga yang calon kewarganegaraan tadi. Ada Jordi Amat. Ya. Terus kemudian Patinama ya Pak, Shane Patinama. Kemudian satu lagi Sandy Walsh nih Pak. Dari masing-masing orang ini kan harus melengkapi 13 item, harus dilengkapi. Dari 13 item ini hanya 3 persyaratan, 3 item yang ada dan lengkap. Ya kan? Ada 6 item yang ada tidak sempurna. Ya. Fotokopi atau pokoknya centangnya ada tapi dengan catatan. Sisanya tidak ada dan tidak lengkap. Ya tidak ada itu tidak lengkap. Nah jadi ini harus dilengkapi dulu. Ada yang menyarankan paralel. Silakan paralel jalan. Sementara ini disiapkan, ini jalan terus. Saya bilang, kalau begini, siapa yang menjamin ini jalan? Ini akan dipenuhi, ya. Saya kasih analoginya gini, Mas Am. Dalam satu proses itu misalnya, saya ambil contoh yang paling gampang lah, kendaraan. Ya, kan? Kendaraan. Kendaraan itu harus di starter dulu, baru bisa gas. Bisa nggak usah starter, di gas saja. Masukkan personel di gas tanpa di starter, bisa nggak? Ya nggak nyala Pak. Itulah kira-kira. Ya. Jadi orang bilang lambat ya. Gimana orang nggak di starter, gimana mau jalan barang itu? Nah itulah kira-kira. Saya ambil contoh yang paling ekstrim. Tapi memang kalau pribadi saya ya menilai apa yang dilakukan oleh Bapak udah benar nih Pak. Karena kan jangan sampai sudah jalan prosesnya, iya. Tiba-tiba nanti mereka tetap bisa pindah lagi. Nggak apa-apalah. Sikap yang permisif ini, menggampangkan ini, itu yang Pak Menteri sangat-sangat tidak suka. Jadi apa yang dilakukan Pak Joni ini udah arahan Pak Menteri Pak ya? Tentu, saya matahari satu, komandan satu kita di kementerian ini. Kita nggak mau offside, kita saya sami'na wa ata'na. Tadi kan kemarin juga ada cerita kayak Ezra Walian, kayak Maklok kan juga sempat tertunda membela timnas seniornya gitu kan Pak. Karena kan problem itu juga kan mungkin ya. Makanya ya masyarakat lah yang tapi jelas kita hati-hati. Sekali lagi, sepanjang persyaratannya lengkap, prosedurnya diikuti dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ayo kita starter, masuk persneling, jalan. Tapi kira-kira nanti Kemenpora ini nggak Pak, ada keberanian atau mungkin saran ya? Kan memang itu prosesnya di Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Ya, ketika mereka disumpah pun di situ prosesnya. Tapi ada nggak keberanian dari Kemenpora nanti minta bahwa paspor kamu yang asli mana, tunjukkan di depan masyarakat, silakan dipotong gitu. Berani nggak Pak itu? Kita pemerintahan satu, Menpora, Kumham, kita kan satu kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Tentu kita sejalan. Ya, apa yang disampaikan oleh Kumham, kita juga harus sejalan. Kumham juga tidak mau melaksanakan sesuatu tanpa rekomendasi kita mungkin, karena yang berhubungan dengan cabang olahraga Menpora. Iya. Gitu kan? Tapi itu Pak ya, nggak ada keinginan ke situ Pak. Ya kita lihat lah nanti. Ya intinya itu, ada surat pernyataan bersedia melepas kewarganegaraannya. Nanti itu pasti akan dikirimkan ke negara aslinya untuk melepas itu Pak ya? Kan sedang berproses. Kita sudah komunikasi dengan yang mulia duta besar kita di negara-negara tersebut. Saya kemarin dapat nomor kontak dubesnya, sudah berkomunikasi dan membantu kita di sana untuk menemui calon yang akan dinaturalisasi ini. Oke Pak, itu yang soal naturalisasi. Nah ini Pak, sekarang balik lagi ke Kemenpora tadi. Tugas Bapak ini kan kita tahu lah, ini Kemenpora kan
kementerian yang kemarin banyak menorehkan tinta buruk kemarin kan, tapi sekarang di era Pak Amali sempat oke lah WTP, wajar tanpa pengecualian dalam penilaian keuangan itu kan. Nah ini apa sih Pak yang mungkin ada pesan khusus untuk itu dipertahankan dan kemudian kedepannya seperti apa untuk memperbaiki itu Pak? Ya, Pak Menteri selalu berpesan pada kita ini kan abdi negara, pelayan masyarakat, pelayan stakeholder kita yang ada. Kalau namanya pelayan harus memberikan yang terbaik kepada yang dilayani. Setelah itu kita cabang olahraga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat pada umumnya. Itu satu. Kemudian terkait dengan beberapa hal tadi, kalau dulu pernah kita untuk membangun prasarana olahraga, kita yang melaksanakan. Sekarang Pak Menteri, Pak Zainuddin Amali, beliau kalau untuk pembangunan infrastruktur ya prasarana, khususnya prasarana, terserahkan kepada ahlinya. Jadi prasarana dibangun oleh Kementerian PUPR, tapi rekomendasi dari kita. Standarnya tentu dari kita berdasarkan standar yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh International Federation-nya. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan standar internasional, prasarana yang kita bangun itu nggak bermanfaat. Contoh aja yang sederhana, kolam renang misalnya. Kalau tidak sesuai dengan standarisasinya, kolam renang untuk internasional olahraga, nanti yang seperti kolam renang hotel saja, tempat orang berenang saja, bukan untuk bertanding berenang. Bukan untuk berlatih juga kan, nggak bisa maksimal gitu. Jadi kalau lapangan sepak bola misalnya tidak sesuai dengan standar, tempat orang bermain bola, bukan melakukan pertandingan bola di sana. Jadi lebih ke ini Pak ya, kembalikan ke fungsinya, tidak melaksanakan yang bukan fungsinya gitu Pak. Ya, jadi itu satu. Kemudian Pak Menteri wanti-wanti, jangan coba-coba bermain-main. Beliau tidak segan akan memberikan sanksi yang cukup berat bagi anggotanya yang coba main-main. Ya, satu lagi, kita ini satu perahu, satu komando, satu perahu yang ingin sampai kepada dermaga yang sama. Dalam satu perahu ini jangan ada yang coba-coba melubangi perahunya. Kalau ada yang mencoba melubangi perahunya, bukan dia saja yang tenggelam, semuanya akan tenggelam. Nah, pesan Pak Menteri lagi, kalau ada yang coba-coba ketahuan akan dibuang ke laut. Biar selamat semua gitu Pak. Biar selamat semua. Lebih baik diamputasi yang sakit ini. Iya. Itu kira-kira Mas Am ini. Iya. Jadi itu Pak ya, biar nggak ada hat-trick itu Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Mohon doa lah juga. Dan kita WTP lagi sekali ini. Sekarang lagi proses berjalan. Ya walaupun ada beberapa hambatan, itu biasanya hambatan dari eksternal. Karena kita terkait dengan pihak luar. Kalau internal insya Allah berusaha dengan kawan-kawan kita sama-sama. Siap Pak. Mungkin Pak ini Pak, pesan untuk yang ini Pak, sesama birokrasi kan Bapak kan, kalau saya tahunya dengar dari luar ya Pak, orang luar kan, Sesmen ini adalah jabatan birokrasi tertinggi kan di sebuah kementerian. Nah ini apa nih pesan untuk saudara-saudara di Kemenpora ini Pak? Ya itu tadi, kita tetap satu komando sesuai dengan arahan Pak Sesmen, Pak Menteri. Kita laksanakan tugas kita sesuai tugas pokok kita masing-masing. Jangan coba bermain-main di luar dari tugas pokok kita, jangan offside di luar perintah, itu namanya extraordinary, itu udah hukuman berat itu nanti terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu pasti bisa diselesaikan. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama-sama, dan untuk penyelesaian itu tentu perlu musyawarah, kita cari jalan keluar yang terbaik. Ya, alhamdulillah ya di PNS itu ya boleh dikatakan Sesmen itu yang tertinggi. Saya dulu jujur Mas Am, cita-cita saya dulu tamat SMA, saya masuk IKIP itu karena saya anak pertama masuk IKIP biar cepat jadi guru ikatan dinas, bisa bantu orang tua. Hanya satu aja, jadi guru paling tinggi kepala sekolah golongan 4A pensiun, selesai. Ternyata Allah berkehendak lain. Bonusnya luar biasa. Bonusnya luar biasa. 4A lewat, alhamdulillah sekarang udah 4E. Pendidikan saya dulu hanya pikir cukup S1 saja, alhamdulillah S2, S3. Doktor sekarang Pak ya. Alhamdulillah. Diklat pun saya dulu nggak terpikir bisa ikut diklat PIM 4, PIM 2,
PIM 3, PIM 2, PIM 1. Alhamdulillah semua sudah saya jalani dan Lemhanas sudah saya ikuti. Jadi itu mengalir aja, kita jalani saja. Seperti air tadi Pak ya. Air mengalir. Jadi dari guru kemudian jadi Sesmenpora saat ini. Alhamdulillah. Ya, jauh-jauh dari Jambi ke Jakarta ternyata nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada salahnya ya Pak ya. Karena jalannya memang seperti tadi, seperti air tadi. Pada anak muda, semua kita punya kesempatan yang sama di Republik ini. Yang penting ikhtiar, kemudian satu jujur. Siap, terima kasih Pak. Ya, Sobat Negeriku, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Joni Mardizal sebagai PLT Sesmenpora. Kita akan jumpa lagi dengan tema yang lain, dengan narasumber yang lain. Tetap di podcastsportjpnn.com.